Apakah itu break-even point? Break-even point adalah titik impas saat laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan. Selanjutnya, ada dasar dari break-even point. Dalam memahami konsep tersebut, terdapat sejumlah asumsi dasar untuk menentukan BEP, antara lain sebagai berikut. 1. Dalam perhitungan BEP, biaya menjadi hal utama yang wajib masuk dalam biaya variabel dan biaya tetap. Kedua, nilai dari biaya tetap selalu konstan walaupun terdapat perubahan pada kegiatan produksi. Ketiga, nilai dari biaya variabel akan berubah secara keseluruhan sesuai perubahan volume atau kapasitas produksi. Yang ketiga, di sini ada tujuan break-even point. Yang pertama, membantu perusahaan atau pembisnis menentukan sisa kapasitas produksi pasca terjadinya BEP. Yang kedua, membantu perusahaan atau pembisnis dalam memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan. Yang ketiga, menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pembisnis mampu mengantisipasinya saat terjadi penurunan penjualan. Selanjutnya, ada manfaat break-even point. 1. Menjadi pedoman bagi perusahaan atau pembisnis guna memberi nilai investasi secara tepat dan dapat mengimbangi biaya produksinya. Kedua, menjadi bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai transaksi atau jual beli sahamnya, serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan anggarannya. Ketiga, menjadi patokan untuk menentukan market. Selanjutnya, ada beberapa hal yang membentuk break-even point. Yang pertama, biaya tetap, bersifat konstan terlepas perusahaan melakukan produksi atau tidak. Kedua, biaya variabel, sifatnya dinamis sesuai volume produksi. Ketiga, harga jual, berlaku untuk setiap satuan unit. Berikutnya, di sini ada cara menghitung break-even point. Break-even point ada 3 cara. Yang pertama, bisa menggunakan break-even point unit. Yang kedua, break-even point nilai penjualan. Ketiga, break-even point mata uang. Nah, setelah itu ada contoh soal break-even point. Yang terakhir ada faktor peningkat break-even point. Ada 3 faktor. Yang pertama, peningkat penjualan. Yang kedua, biaya produksi meningkat. Yang ketiga, perbaikan peralatan.